Pangeran dunia bawah yang semula bersembunyi untuk mengambil keuntungan dari pertarungan Mu Chen dengan Liu yang mencoba merebut. Namun setelah melihat Xiao Xiao, dia mengumumkan niatnya. Hasil berendam di kolam itu membuat sedikit perubahan pada tubuh Mu Chen, ada auman naga dan teriakan Phoenix yang saling menyerang dalam kulitnya, bahkan kini tubuhnya lebih kuat daripada masa lalu saat Mu Chen mengembangkan fisik Dewa Petir Enea Rune. Buah Dewa Naga Phoenix. Di langit di atas, aura kuno menyebar. Awan putih sepertinya telah dipengaruhi oleh aura. Mereka menjadi padat dan membeku di langit seperti lukisan. Itu tampak misterius. Swoosh! Dua pita melesat melintasi langit, dan awan putih terkoyak. Dalam sekejap mata, kedua pita itu menghilang ke cakrawala. Kecepatan mereka menarik perhatian orang-orang yang sedang mencari harta karun di Dragon Phoenix Rift. Setiap orang dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat dari kedua sosok tersebut, dan tidak ada yang mencoba menghalangi mereka. Setelah mengambil alih satu kolam naga Phoenix, Mu Chen dan Kai Xiao berangkat ke kolam naga Phoenix yang luar biasa. Target mereka bukanlah 4 Dragon Phoenix Pulse lainnya. Meskipun Kai Xiao telah memperingatkan Mu Chen bahwa itu akan sangat berbahaya, dia memutuskan untuk pergi bersamanya. Mu Chen mendekati Kai Xiao dan bertanya padanya, seberapa jauh kita dari kolam? Mereka telah menempuh jarak yang sangat jauh selama hampir setengah hari. 4 jam lagi, jawab Kai Xiao. Mu Chen kaget saat mendengar ini. Dia bisa merasakan bahwa mereka mulai memasuki area terpencil di Dragon Phoenix Rift. Sepertinya tidak ada yang memasuki hutan tua. Aroma binatang buas yang aneh semakin kuat. Kai Xiao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Mu Chen. Sentuhannya dingin dan lembut. Cahaya multikolor bersinar darinya dan berubah menjadi perisai yang menutupi mereka berdua. Kai Xiao memandang Mu Chen dan berkata, kita mungkin bertemu dengan beberapa binatang aneh yang memiliki indera yang kuat. Meskipun Anda dapat menyembunyikan energi spiritual Anda, mereka mungkin masih menemukan Anda. Lebih baik kau tetap bersamaku. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Lebih baik menghindari binatang aneh itu jika mereka bisa. Jika tidak, itu mungkin mempengaruhi rencana mereka. Swoosh! Saat cahaya multiwarna menutupi mereka, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat, dan mereka melaju melintasi cakrawala. Dalam 4 jam berikutnya, Mu Chen melihat betapa berbahayanya Dragon Phoenix Rift. Binatang buas aneh ada di mana-mana di hutan tua. Ada yang sebesar gunung, dan mereka semua terlihat garang. Sepanjang jalan, Mu Chen bisa merasakan beberapa fluktuasi yang melewati mereka. Ini berasal dari binatang aneh dengan indera yang kuat. Jika bukan karena Kai Xiao, mereka akan menemukan Mu Chen jika dia menggunakan energi spiritualnya untuk bersembunyi dari indera mereka. Daerah kuno ini tidak bisa dianggap enteng. Meskipun ada binatang aneh di sepanjang jalan, Mu Chen dan Kai Xiao tidak berada dalam bahaya. Setelah 4 jam perjalanan, kecepatan Kai Xiao secara bertahap menurun. Mereka telah memasuki jantung daerah terpencil. Wajah Mu Chen berubah menjadi serius, karena dia bisa merasakan penindasan berfluktuasi di udara. Udara telah melambat, dan energi spiritual menjadi padat. Daerah ini berbeda dari tempat lain. Hutan dan gunung lebih pendek, karena tertutup oleh penindasan. Kai Xiao melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ini tempatnya. Kolam naga Phoenix yang luar biasa pasti ada di sana karena ada penindasan seperti itu. Mu Chen mengerutkan kening dan berkata, sepertinya tidak ada binatang aneh di sini. Dia menyadari bahwa daerah itu sangat sepi, dan dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi spiritual dari binatang aneh manapun. Sepertinya tidak ada kekuatan hidup di tempat itu. Kai Xiao mengangguk. Itu karena tidak ada binatang aneh yang berani masuk. Dia kemudian menunjuk ke suatu tempat yang jauh di dalamnya dan berkata, ayo pergi. Kolam naga Phoenix yang luar biasa jauh di dalam. Hati-hati, tempat ini berbahaya. Petik 2. Mu Chen mengangguk dan keduanya melesat masuk. Mereka berhati-hati, dan energi spiritual di sekitar mereka melonjak. Mereka siap menghadapi keadaan yang tidak terduga. Ketika mereka sudah masuk jauh, mereka terkejut bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ketika mereka menyeberangi bukit yang ada di depan mereka, mereka terkejut. Di depan mereka ada sebidang besar tanah yang telah retak. Lubang yang sangat dalam yang tampaknya tak berdasar muncul di tanah. Itu seperti lubang gelap tempat tinggal iblis. Tampilannya membuat orang menggigil. Mu Chen dan Kai Xiao tidak terkejut dengan lubang gelap itu,
tetapi oleh dua benda besar yang tergantung di atas lubang gelap itu. Kedua benda besar itu berwarna putih, bercampur dengan sedikit cahaya keemasan gelap. Sepertinya biadab. Mereka adalah kepala naga dan kepala burung phoenix. Kedua kepala itu lebih besar dari gunung. Mereka saling menggigit. Meskipun mereka telah direduksi menjadi tulang setelah sekian lama, kepahitan mereka terus melewati ruang dan waktu. Mendesis. Mu Chen tersentak saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia bergumam, ini memang kepala naga asli dan burung phoenix asli. Bukit tengkorak yang telah dibentuk oleh tulang naga asli dan burung phoenix asli tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Meskipun mereka berdua jauh dari kepala naga dan phoenix, roh yang mendominasi kepala berputar ke arah mereka seperti angin topan yang menyebabkan Mu Chen mengalami kesulitan bernapas. Kai Xiao melihat kepala naga dan phoenix dan melesat ke arah mereka. Ketika Mu Chen melihatnya, dia dengan cepat mengikuti. Saat mereka mendekati kepala yang tergantung di atas lubang gelap, mereka merasa terguncang. Kepahitan naga dan phoenix saat mereka saling menggigit menyapu Mu Chen dan Kai Xiao. Orang bisa membayangkan selama zaman primordial, naga asli dan burung phoenix asli pasti mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi. Mereka sebanding dengan dua penguasa surgawi. Di mana Dragon Phoenix Pool? Mu Chen bertanya, mencari-cari target mereka. Kai Xiao menunjuk ke tempat naga dan phoenix saling menggigit. Kolam tulang muncul secara tidak jelas pada titik kontak mereka. Kolam itu diisi dengan air emas. Saat air bergolak, simbol naga phoenix muncul. Tangisan naga dan phoenix bergema dengan tidak jelas. Aroma yang aneh dan kental keluar dari area itu. Itu menyebabkan darah Mu Chen menjadi kacau, dan cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya. Tubuh Pseudo Dragon yang dia kembangkan telah diaktifkan dengan sendirinya. Mu Chen menghela napas dalam-dalam dan mencoba menekan kekacauan di tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka tubuh Pseudo Dragon akan tertarik begitu dalam ke Dragon Phoenix Pool. Kolam naga Phoenix sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di hadapannya. Kolam naga Phoenix bukanlah hal yang paling berharga di sini, Kai Xiao tiba-tiba berkata. Dia melihat ke tempat di mana naga dan Phoenix saling menggigit. Mu Chen berbalik dan menatapnya. Cahaya emas melonjak, dan tanaman emas muncul dari tulang naga asli dan burung phoenix asli. Meski batang tanaman itu kecil, namun kokoh seperti naga. 3 berkas cahaya keemasan tergantung di tanaman emas. Ketiga balok itu adalah buah emas, dan unik. Mereka dibentuk sedemikian rupa sehingga naga dan phoenix saling terkait satu sama lain. Mereka adalah buah naga phoenix. Dari 3 buah naga phoenix, hanya 2 yang matang. Yang ketiga baru saja bertunas. Itu tampak kurang matang. Fluktuasinya jauh di bawah 2 lainnya yang telah matang. 3 buah naga phoenix adalah harta karun yang langka. Mata Mu Chen terbakar oleh keinginan saat dia melihat ketiga buah naga phoenix. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah harta paling berharga di sana. Mereka berisi esensi dan kekuatan kepala naga asli dan burung phoenix asli. Kolam naga phoenix yang luar biasa tidak sekuat buah-buahan. Itu adalah buah dewa naga phoenix. Mereka telah dibentuk setelah esens darah naga asli dan phoenix asli benar-benar bergabung bersama. Itu adalah harta langka, kata Kai Xiao sambil tersenyum. Dia sangat gembira saat melihat mereka. Mu Chen menjilat bibirnya. Saat dia hendak bergerak maju, dia tiba-tiba melihat air keemasan di Dragon Phoenix Pool mulai beriak. Sinar air melesat ke langit dan pecah. Sosok emas meledak dan merobek ruang itu. Ini menekan Mu Chen dengan telapak tangannya. Telapak tangan terdiri dari auman naga. Itu sangat kuat sehingga bisa menekan langit dan bumi. Penindasan yang mengerikan melanda Mu Chen, dan dia menjadi pucat. Sebelum dia sempat bereaksi, Kai Xiao melangkah maju. Energi spiritual yang berwarna-warni meledak, dan dia dengan cepat melontarkan pukulan. Itu mengenai telapak tangan emas. Bang! Telapak tangan besar dan telapak tangan kecil saling bertabrakan dan membentuk lengkungan ruang angkasa. Fluktuasi yang terlihat berkecamuk dengan gila-gilaan. Saat gelombang kejut mengamuk, tubuh Kai Xiao bergetar, dan dia mundur beberapa langkah. Mu Chen tercengang saat melihat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kai Xiao dipukuli. Mereka telah bertemu lawan yang kuat. Enjaga armor emas. Gelombang kejut energi spiritual yang ganas itu mengamuk, mengubah seluruh ruang. Di area di atas Dragon Phoenix Pool yang luar biasa, bayangan kemasan berdiri diam. Bayangan itu dikelilingi oleh sinar cahaya kemasan. Bayangan ini memiliki postur tubuh manusia dan mengenakan baju besi emas yang tebal dan berat.
Cahaya keemasan pada armor itu bersinar terang. Itu jelas dibuat dari sisik naga, yang membuatnya sangat tahan lama dan kokoh. Karenanya, akan sulit untuk menghancurkannya. Tombak pertempuran emas berada di tangan bayangan itu. Di lengannya, uratnya melingkar seperti naga. Telapak tangannya yang besar memiliki kuku yang sangat tajam, mirip dengan belati. Itu diam-diam berdiri diam, tinggi di langit. Di bawah baju besi emas, yang menyelimuti seluruh tubuhnya, sepasang mata emas tanpa emosi memandang Mu Chen dan Kai Xiao dengan acuh tak acuh. Mu Chen melirik bayangan lapis baja emas ini dengan ekspresi serius. Segera setelah itu, dia muncul di samping Kai Xiao dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Dia jelas terkejut, karena dia mengerti betapa misterius dan lalimnya Kai Xiao. Sejak awal perjalanan mereka, jarang ada orang yang bisa menandinginya sebagai musuh. Tapi di sini, setelah secara langsung menghadapi siluet lapis baja emas ini, dia sebenarnya beroperasi dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jadi, tentu saja, ini mengejutkan Mu Chen. Kai Xiao menggelengkan kepalanya yang cantik, matanya yang cantik juga menatap siluet lapis baja emas itu. Sedikit keseriusan menyapu wajahnya yang mempesona dan menarik saat dia berkata, "Sepertinya itu adalah penjaga tempat ini. Hati-hati, sepertinya sangat terampil." Petik 2. Mu Chen mengangguk. Bahkan seseorang sekuat Kai Xiao dipaksa untuk dirugikan. Jika dia dalam posisinya, dia mungkin akan merasa lebih sulit untuk menanggungnya. Penyusup, pergi atau mati. Siluet yang berkilauan dengan cahaya keemasan sekarang menatap Mu Chen dan Kai Xiao dengan mata emas tanpa emosi. Tiba-tiba, suara yang sangat serak terdengar. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, niat membunuh di dalamnya sudah cukup untuk membuat Mu Chen sedikit menggigil. Ketakutan, itu benar-benar memiliki kecerdasan spiritual. Mu Chen berbagi pandangan dengan Kai Xiao, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di dalam Dragon Phoenix Rift ini, meskipun hewan-hewan aneh itu agresif, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual, apalagi kemampuan untuk berbicara. Jelas, penjaga armor emas ini sangat tidak biasa. Setelah mencapai kecerdasan spiritual, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat bersamanya. Ini adalah alasan utama sakit kepala Mu Chen saat ini. Meninggalkan, penjaga armor emas mengarahkan tombak pertempuran emasnya pada keduanya dari jauh. Niat membunuhnya yang mengerikan segera berubah menjadi badai yang sangat menakutkan. Mu Chen melirik Kai Xiao, keduanya mengerutkan alis. Mempertimbangkan semua masalah yang dibutuhkan hanya untuk sampai ke sini, ditambah dengan fakta bahwa harta paling berharga sekarang ada tepat di depan mata mereka, tidak mungkin mereka pergi begitu saja. Betapa sombongnya kamu, terutama untuk monster humanoid belaka, tanpa daging dan darah, kata Kai Xiao dingin. Matanya yang indah tertuju pada penjaga armor emas. Sementara itu, di antara tangannya yang putih lili, energi spiritual berwarna pelangi mulai melonjak. Ledakan, niat membunuh di mata penjaga armor emas melonjak tajam. Tanpa kata lain, itu keluar. Segera, ruang itu terdistorsi, sementara bayangannya langsung berubah menjadi petir emas, langsung menuju Kai Xiao. Huff! Kai Xiao mendengus dingin. Kemudian, tiba-tiba, pedang panjang berwarna pelangi muncul di tangannya yang putih bak-bakung. Tanpa menyentak, dia membalas, menembakkan energi spiritual baru berwarna pelangi ini. Segera, seluruh langit menjadi luar biasa. Dentang, dentang, dua bayangan bertautan di langit. Saat mereka berkumpul, suara emas dan besi bergema di udara. Ketika tombak dan pedang bertabrakan, serangan energi spiritual yang mengerikan menyapu seperti badai, menyebabkan lapisan tebal awan di atas cakrawala robek. Tabrakan semacam ini sangat intens. Ekspresi Mu Chen serius, saat dia menatap pertempuran sengit di langit. Sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul dalam konfrontasi ini, tetapi aura pembunuh penjaga armor emas begitu kuat, seolah-olah itu adalah mesin pembunuh. Jika pertempuran semacam ini terus berlanjut, akan sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Dentang, di langit, ujung tombak dan pedang bersentuhan. Karena kekuatan tombak dan pedang yang menakutkan, mereka berdua menjadi sangat melengkung saat terkena benturan. Tiba-tiba, pada saat berikutnya, mereka pulih, tetapi kekuatan yang meletus darinya telah menyebabkan kedua bayangan itu terhempas. Ledakan, kedua bayangan itu kemudian ditembakkan oleh kekuatan besar itu ke dua puncak gunung jauh di atas puncak wilayah Dragon Phoenix. Tiba-tiba, seluruh puncak gunung mulai runtuh dan batu-batu besar berjatuhan.
Kai Xiao menyapu energi spiritual di sekitarnya, mengubah semua batu besar yang jatuh menjadi bubuk. Tangan putih teratai miliknya mencengkeram pedang panjang itu erat-erat, ujungnya sedikit miring. Ada tatapan tajam yang bersinar di matanya yang indah. Dia tidak menyangka bayangan lapis baja emas ini akan sangat merepotkan. Dia menganggap bahwa kekuatan bayangan lapis baja emas ini berada dalam level penguasa kelas 5. Tidak banyak celah antara level ini dan kemampuan yang bisa dia manfaatkan. Namun, bayangan lapis baja emas pada baju besi emas itu, yang terbuat dari sisik naga, membuat pertahanannya sangat menakjubkan. Kai Xiao mengertakkan gigi. Jika bukan karena masalah dengan fisiknya, di mana ayahnya telah memasang banyak segel di dalam dirinya, tugas untuk memusnahkan penjaga armor emas ini akan menjadi sangat mudah. Bang! Di atas puncak gunung yang runtuh, batu-batu besar tiba-tiba terlempar. Pada saat itu, bayangan emas keluar, mengambil langkah lambat tapi berat. Mata tanpa emosi Guardian of the Golden Armor tertuju pada Kai Xiao. Bersamaan dengan langkah kakinya, apa yang tampak seperti garis-garis simbol naga emas muncul dari baju besinya. Pada saat yang sama, sinar cahaya benar-benar berkumpul di belakangnya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa sinar cahaya ini telah berubah menjadi apa yang tampak seperti sepasang sayap burung phoenix yang sangat besar. Dengan kepakan sayap phoenix, tanah tempat ia berdiri segera hancur. Seperti jaring laba-laba, celah retakan dengan cepat menyebar, sampai menembus area seluas beberapa ribu meter. Pada saat ini, ada perubahan dalam ekspresi Mu Chen dan Kai Xiao, karena mereka berdua merasakan kecepatan yang mengejutkan dari kekuatan penjaga armor emas ini meningkat. Itu rune naga asli dan sayap phoenix asli. Mu Chen tidak bisa mengalihkan pandangannya dari simbol naga di atas baju besi bersisik naga penjaga armor emas, serta sayap di belakangnya. Ada sedikit ekspresi tidak percaya di matanya. Bagaimana kekuatan yang dimiliki Real Dragon Real Phoenix muncul di tubuhnya pada saat yang bersamaan? Bukankah kedua kekuatan itu sama sekali tidak cocok? Ia lahir dengan menyerap esens darah dari Real Dragon Phoenix nyata. Jadi, ia harus memiliki kekuatan di dalam tubuhnya, Kai Xiao menjelaskan dengan suara rendah. Apa yang harus kita lakukan? Mu Chen bertanya segera. Menilai dari posturnya, penjaga armor emas ini sepertinya akan menggunakan pukulan mematikannya kapan saja. Tingkat fluktuasi energi spiritual itu agak menakutkan. Bantu saya untuk memblokirnya sejenak. Saya butuh waktu, oke. Alis Kai Xiao berkerut. Kemudian, dengan sedikit kilatan di matanya yang indah, dia menatap Mu Chen. Dengan cara dia menatapnya dengan mata itu, Mu Chen merasakan darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. Ini karena dia tahu betapa tangguh Guardian of the Golden Armor. Kekuatannya jauh melampaui bahkan Liu Yan. Lawan dengan kemampuan seperti itu terlalu kuat, membuat Mu Chen menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa memblokirnya. Dia menatap mata Kai Xiao, yang secerah dan sejelas permata obsidian. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya tidak ada pria yang bisa menolak permintaannya. Tentu saja, pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa meringkuk. Jadi, dia mengangguk ringan, menghadapi tatapan Kai Xiao. Kai Xiao melihat ini dan tersenyum manis. Senyuman itu sangat indah. Kemudian, dia perlahan menutup matanya. Begitu mereka ditutup, rune berwarna pelangi muncul di tubuh halusnya dalam sekejap. Jelas bahwa dia juga tahu bahwa, jika dia tidak menggunakan beberapa trik tersembunyi, mustahil untuk membuang penjaga armor emas ini. Sebuah rune berwarna pelangi membungkus tubuh Kai Xiao. Pada saat yang sama, tanah mulai bergetar sedikit. Ledakan. Namun, tepat saat Kai Xiao mengumpulkan energinya, penjaga armor emas itu benar-benar melesat, turun dengan langkah kaki yang menggelegar di atas bumi yang tidak stabil. Itu sangat cepat. Faktanya, setiap kali ia mengepakkan sayap phoenix-nya, itu segera menyebabkan pasir beterbangan dan batu-batu itu terlempar ke udara. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, ada perubahan ekspresinya. Penjaga armor emas ini agak licik. Jelas, ia juga menyadari bahaya yang ditimbulkan Kai Xiao. Oleh karena itu, tidak ada rencana untuk memberinya waktu untuk mengumpulkan energinya. Tapi Kai Xiao saat ini masih menutup matanya dengan rapat, seolah dia tidak bisa merasakan penjaga armor emas bergegas ke arahnya dengan aura pembunuh yang mengancam. Sial, ada perubahan tidak teratur dalam ekspresi Mu Chen, sebelum akhirnya dia mengertakkan gigi dan mengumpat. Segera setelah itu, ekspresi di matanya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dengan sekilas perawakannya,
dia langsung muncul di depan Kai Xiao. Energi spiritual yang agung meletus tanpa cadangan, mengirimkan gelombang cahaya keemasan dan segera memanggil tubuh abadi matahari yang agung. Pada saat yang sama, pilar besar Meru Iblis juga muncul, membawa serta aura yang sangat tidak menyenangkan. Ledakan. The Great Solar Undying Body memegang pilar besar Meru Demonik di tangannya saat cahaya keemasan meledak. Kemudian, dengan kekuatan yang menakutkan, itu menghancurkan tanpa ampun di penjaga armor emas. Saat ini, bumi mulai pecah. Namun, bayangan emas itu sepertinya tidak terhalang sama sekali. Sayap burung Phoenix di belakangnya tiba-tiba terbuka lebar. Kemudian, seperti ujung pisau, itu bertabrakan dengan pilar setan Meru besar, yang saat ini sedang runtuh. Ledakan. Fluktuasi energi spiritual melonjak ke depan, menelan segalanya dan menyebabkan pilar setan Meru besar langsung meledak dan benar-benar memisahkan dirinya dari kendali tubuh abadi matahari besar. Kekuatan penjaga armor emas ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, wajah Mu Chen pucat, tetapi dingin di matanya masih melonjak tajam. Dengan perubahan dalam pikirannya, tinju emas besar dari Great Solar Undying Body itu bergemuruh dengan kejam pada penjaga Golden Armor. Tidak ada emosi di dalam mata emas penjaga armor emas. Dengan gemetar tombak pertempuran emas di tangannya, itu berubah menjadi aurora tombak dan ditembakkan, secara langsung menyebabkan guratan retakan muncul di kepalan tangan emas besar tubuh abadi matahari. Adapun sosoknya, itu terus bergegas keluar dengan cara yang tak terhentikan, sementara sepasang mata emas itu tetap tertuju pada Kai Xiao. Jelas, itu sepertinya tidak memperhatikan Mu Chen, yang berusaha menghentikannya. Sementara Mu Chen berdiri di atas kepala Great Solar Undying Body, dia melihat cahaya keemasan yang baru saja menyapu dengan keras. Dia mengertakkan gigi, matanya menjadi sangat galak. Tidak peduli apa, dia akan menghentikan makhluk ini. Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangan. Kemudian, di tengah alis The Great Solar Undying Body, serta di area dadanya, dua matahari terik keemasan muncul. Cahaya keemasan matahari yang cerah segera berkumpul, lalu bergegas ke tubuh Mu Chen. Kekuatan Super 9 Matahari, kekuatan 2 Matahari. Cahaya keemasan di tubuh Mu Chen tampak seolah-olah akan berubah menjadi cairan dan menyelimuti dirinya. Saat cahaya keemasan meresap ke udara, Mu Chen menginjak kakinya sekali lagi. Segera, suara jeritan naga bisa terdengar dan garis-garis simbol naga emas keluar dari bawah kulitnya, membesarkan seluruh tubuhnya. Tubuh Pseudo Dragon. Dengan dua kekuatan yang sangat kuat telah dimulai secara mendalam, Mu Chen saat ini tidak hanya dikelilingi oleh cahaya keemasan, tetapi juga bercokol dengan simbol naga dan aura yang benar-benar menakjubkan. Kemudian, dia menyapu ke bawah dengan kuat. Pada saat itu, seolah-olah dewa perang telah turun. Di bawahnya, sosok penjaga armor emas, yang awalnya kabur dengan keras, akhirnya menjadi sedikit lamban. Untuk pertama kalinya, sepasang mata emas tanpa emosi itu benar-benar melihat ke arah bayangan emas yang sedang menyelam. Jelas bahwa itu akhirnya mendeteksi tanda berbahaya. Satu jari menelan langit, pelangi cahaya keemasan yang menyilaukan terjun dari langit. Kekuatan dan kecemerlangannya yang ekstrim hampir menghancurkan ruang, dan tanah itu langsung runtuh. Penjaga armor emas, yang berada di tengah-tengah tanah yang runtuh, berhenti berlari. Mata emasnya yang kejam menatap ke atas untuk pertama kalinya, langsung menghadap cahaya keemasan menyelam. Kekuatan di level ini sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Berderak, ia mengepalkan tinjunya, yang ditutupi sisik naga. Saat sisik naga bergesekan satu sama lain, ada suara menusuk telinga yang tak terduga saat kekuatan yang luar biasa ditembakkan, langsung membuat ruang di sekitar tinjunya dengan gelombang yang terlihat. Pupil emasnya terkunci pada cahaya keemasan tanpa satupun emosi. Ledakan, saat pelangi cahaya keemasan menyelam ke bawah, mata Mu Chen, bagaimanapun, mencerminkan citra mata acuh tak acuh dari penjaga armor emas. Mata kejam penjaga armor emas sudah cukup untuk menghancurkan mereka yang tidak memiliki pikiran yang kuat. Mu Chen jelas bukan orang seperti itu. Dia menatap penjaga armor emas. Di sepasang mata hitam pekat itu, tidak hanya tidak ada rasa takut, tetapi sebaliknya, ketajaman setajam pisau melonjak keluar dari mereka. Mengaum, di punggungnya, laut yang berdaulat muncul dengan teriakan naga dan gajah. Ada sepasang naga dan gajah yang langsung terbang keluar yang dengan cepat berubah menjadi naga gajah halo di telapak tangannya. Hentikan, Mu Chen meraung seperti guntur,
dan semua energinya terkumpul di telapak tangannya, membuat naga gajah halo berputar dengan liar. Tiba-tiba, ruang itu bergetar hingga ada retakan hitam di dalamnya. Swoosh! Halo naga gajah bersiul dalam sekejap seperti kilat, dan tanpa ampun menukik ke bawah menuju pelindung roh surgawi pelindung armor emas. Sinar tajam tersebar dari kontak, langsung menciptakan retakan yang dalam di tanah. Mengaum, murid The Guardian of the Golden Armor memantulkan gambar naga gajah halo menukik ke bawah, dan pada saat yang sama, tenggorokannya mengeluarkan geraman seperti binatang. Tiba-tiba, ia mengepalkan tinjunya, dan sisik naga di lengannya bersinar. Itu mengeluarkan pukulan dengan kekuatan ledakan seperti gunung berapi yang meletus, berbenturan langsung dengan naga gajah halo. Dong! Pada saat tabrakan, cahaya terang membubung ke langit, bahkan membuat cahaya siang menjadi redup. Cahaya keemasan yang menyilaukan hampir menyelimuti area sekitar beberapa ratus ribu kaki persegi. Bang! Bang! Tanah di bawah Guardian of the Golden Armor runtuh tanpa henti. Mata Mu Chen dan penjaga armor emas memancarkan sinar dingin, dengan masing-masing petarung memiliki niat membunuh yang sengit. Ledakan, matahari yang terbakar sepertinya perlahan naik dari titik tabrakan, dan di saat berikutnya, meledak, langsung melepaskan gelombang kejut mengerikan yang berdesir kencang. Tubuh Mu Chen dan penjaga armor emas gemetar kuat sebelum dikirim terbang kembali oleh gelombang kejut. Bang! Dua sosok terbang mundur dalam keadaan yang menyedihkan, melewati banyak puncak gunung di sepanjang jalan. Puncak gunung mulai runtuh tanpa henti, dan suara gemuruh keras bergema di antara langit dan daratan. Cahaya keemasan yang kejam secara bertahap menghilang sementara asap naik dari tanah ke langit. Saat asap naik, sesosok yang malu keluar dari bawah reruntuhan puncak gunung yang runtuh di kejauhan. Kepala Mu Chen tertutup kotoran dan debu, dan wajah tampannya juga sedikit pucat. Darah menetes dari jari-jarinya ke telapak tangan kanannya, mewarnai kerikil merah. Rupanya, tabrakan yang menakutkan itu bukanlah hal yang mudah baginya. Mu Chen perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya, tapi matanya bergetar. Dia akhirnya memahami kengerian penjaga armor emas setelah melawannya secara fisik. Jika bukan karena tubuh Pseudo Dragon yang dimilikinya, salah satu lengannya mungkin telah hancur. Betapa lawan yang tangguh untuk dihadapi. Mu Chen tertawa masam, tetapi ketika tawanya hilang, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak menjadi debu dengan keras. Saat debu jatuh, sosok berlapis baja emas perlahan muncul. Itu memegang tombak pertempuran emasnya seperti biasa, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya juga masih terang. Sepasang mata emas itu mengunci Mu Chen tanpa emosi. Sisik naga yang retak samar bisa dilihat pada lengannya yang sedikit terangkat. Rupanya, serangan Mu Chen memang memiliki efek. Namun, ketika Mu Chen melihat sosok itu, dia merinding. Serangan itu sebelumnya bisa dianggap sebagai serangan terkuatnya, tapi itu hanya meninggalkan penjaga armor emas dengan beberapa sisik naga retak di telapak tangannya. Jelas, ini jauh dari tujuan Mu Chen. Sial, Mu Chen mengutuk dengan gigi terkatup. Dibandingkan dengan Liu Yan, penjaga Golden Armor ini jauh lebih merepotkan. Ledakan, murid emas Guardian of the Golden Armor menatap Mu Chen. Detik berikutnya, ia dengan cepat berlari ke depan, menghancurkan semua batu di sepanjang jalannya menjadi debu. Tombak pertempuran emas di tangannya ditujukan ke arah Mu Chen. Itu akhirnya mengangkat tombaknya melawan Mu Chen. Sebelumnya, tampaknya tidak diperlukan untuk melawan anak muda yang tampak lemah ini. Sepertinya serangan itu sebelum mengubah pendapatnya tentang Mu Chen. Sekarang memandang Mu Chen sebagai musuh yang cukup berbahaya. Namun, Mu Chen jelas tidak ingin meningkatkan tingkat bahayanya sejauh ini. Oleh karena itu, dia berbalik dan mundur secepat kilat. Bertarung langsung dengan Guardian of the Golden Armor lagi pasti akan menjadi tindakan yang sangat sembrono. Ledakan. Namun, penjaga armor emas sepertinya tidak membiarkannya pergi. Itu mengamuk ke arahnya, langsung menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya menjadi debu. Cahaya keemasan melonjak di tubuhnya, dan kecepatannya tiba-tiba meroket, menyebabkan bayangan muncul. Mu Chen melihat ini dan langsung mengalami perubahan besar dalam ekspresi wajahnya. Tidak hanya Guardian of the Golden Armor mempercepat kecepatannya, tetapi ruang di depannya juga terkoyak. Bayangan emas buram muncul dalam sekejap. Tombak pertempuran emas itu sepertinya tidak ragu-ragu. Itu langsung berubah menjadi pelangi emas, dan dengan kejam terbang menuju tenggorokannya. Lemparan tombak itu luar biasa menakjubkan. Apakah itu kecepatan atau lintasannya,
itu telah mencapai tingkat yang sempurna. Karena itu untuk sesaat, Mu Chen hanya bisa melihat tanpa daya di ujung tombak tajam yang dengan cepat membesar di matanya, dan dia sebenarnya tidak bisa menghindarinya. Saat kengerian melonjak dari mata Mu Chen, dia tiba-tiba mengertakkan giginya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mengambil tombak itu. Saat itu juga, hanya itu yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia membayar harga tinggi, itu lebih baik daripada tombak yang menembus tenggorokannya. Namun, saat telapak tangan Mu Chen hampir menyentuh ujung tombak, ruang di depannya tiba-tiba berputar dengan aneh. Ujung pedang berwarna-warni keluar dari ruang virtual itu, tepat mengenai ujung tombak. Suara logam terdengar, dan cahaya spiritual melonjak dari kontak itu. Tombak pertempuran emas tiba-tiba bergetar, dan penjaga armor emas bergetar sampai dia terlempar ke belakang. Penjaga armor emas mengambil lebih dari 100 langkah mundur untuk menyeimbangkan tubuhnya. Itu mengangkat kepalanya saat mata emasnya menatap ruang di depan Mu Chen. Ruang di lokasi itu melengkung, dan sosok cantik secara bertahap muncul. Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat sosok langsing dan cantik itu. Kai Xiao masih sama dengan Kai Xiao yang dulu, tapi rambut aslinya yang hitam telah berubah menjadi warna yang indah dan beraneka warna. Rambutnya yang berwarna-warni terombang-ambing oleh angin, dan keindahannya sangat misterius, membuat orang-orang merinding. Kai Xiao sedikit memiringkan kepalanya, dan matanya yang indah juga berubah warna. Saat dia menatap Mu Chen, ada senyum di wajahnya yang menawan. Bagus sekali, katanya sambil tersenyum. Dalam suaranya yang jernih, ada kekaguman yang tidak bisa dia sembunyikan. Rupanya, dia terkejut bahwa Mu Chen bisa melakukan ini sebanyak ini. Mu Chen tertawa masam, dan duduk di atas batu. Saat tubuhnya yang tegang benar-benar rileks, rasa sakit tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Dia meringkuk ujung mulutnya dan berkata, "Aku akan menyerahkan sisanya padamu." Tabrakan keras dengan Guardian of Armor jelas membuat darahnya melonjak. Jika Kai Xiao tidak datang tepat waktu, dia akan terluka parah. Keberanian penguasa tingkat 5 jauh lebih kuat dibandingkan dengan tingkat penguasa 4 tingkat Liu Yan. "Serahkan padaku." Kepala cantik Kai Xiao mengangguk, dan kemudian dia menoleh ke arah penjaga armor emas di kejauhan. Di matanya yang berwarna-warni, ada cahaya redup yang terkumpul dan tiba-tiba, titik cahaya berwarna-warni terpancar dari tubuhnya. Mengaum, penjaga armor emas meraung seolah-olah itu adalah binatang buas. Itu mengunci Kai Xiao karena nalurinya mengatakan bahwa Kai Xiao saat ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Mata emas penjaga armor emas tampak bersinar. Di saat berikutnya, dia tiba-tiba berlari keluar. Tombak pertempuran emas di tangannya secara mengejutkan berubah menjadi sinar emas yang sepertinya menyentuh langit. Ini melepaskan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam cahaya keemasan itu, seolah-olah bayangan naga asli dan burung phoenix asli menari dan melilit tombak. Kekuatan ini bahkan membuat langit dan daratan bergetar. Rupanya, Guardian of the Golden Armor memasukkan segalanya ke dalam serangan ini. Saat Mu Chen menyaksikan adegan ini dari kejauhan, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Bisakah Kai Xiao benar-benar menahan serangan ini? Di bawah tatapan cemas Mu Chen, rambut Kai Xiao berayun tertiup angin saat dia perlahan mengangkat jarinya yang panjang dan halus. Ada cahaya putih berkilau di jarinya seputih gading gajah. Keindahannya akan membuat siapapun tidak bisa mengalihkan pandangannya. Namun, jari yang indah, tipis, dan halus inilah yang memancarkan gelombang berbahaya yang tampaknya fatal. Kai Xiao bergerak maju dengan langkah kecil. Jari-jarinya yang halus menunjuk dan secara langsung tetapi dengan lembut bertabrakan dengan tombak pertempuran emas yang perkasa. Dalam sekejap benturan, bibir merahnya sedikit terbuka. Sepertinya beberapa gumaman bergema di langit, menyebabkan guntur terus-menerus. Langit dangkal satu jari, armor emas naga phoenix. Jari ramping dan indah menunjuk ke udara, mengenai tombak emas yang mengambil wujud naga dan burung phoenix asli. Saat tabrakan terjadi keheningan yang luar biasa. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke tempat tabrakan. Dia mengharapkan ledakan keras akan terjadi, tetapi itu tidak terjadi. Dia melihat Kai Xiao menunjuk ke langit, dan tiba-tiba, titik gelap mulai menyebar. Saat titik gelap menyebar, tampak seperti setetes tinta jatuh ke air, dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi lubang hitam, berukuran lebar sekitar 100 kaki. Lubang hitam itu berputar, seolah mencoba melahap segalanya.
Apapun yang jatuh ke lubang hitam akan hancur total. Mengaum, tombak emas memancarkan kesiapan yang menakjubkan untuk berperang, membawa suara raungan naga asli dan burung phoenix asli. Tombak emas itu berusaha menembus lubang hitam, tetapi pada kenyataannya, ia tersedot olehnya, tak terkendali. The Guardian of the Golden Armor meraung dengan marah. Cahaya keemasan melonjak dengan gila-gilaan, berjuang untuk membebaskan diri, tetapi tidak berhasil. Kai Xiao telah menunjukkan kekuatannya yang besar, yang membuat semua orang terkejut. Lubang hitam itu berputar, saat Kai Xiao menunjuknya. Secara bertahap, itu melahap tombak emas, sebelum akhirnya menghilang di dalam. Swoosh! Setelah lubang hitam melahap tombak emas, itu menyusut, menjadi titik hitam belaka. Sepertinya titik hitam telah menodai dirinya sendiri di ujung jari Kai Xiao. Kai Xiao menunjuk ke udara lagi, dan ujung jarinya langsung menyentuh dahi penjaga baju besi emas. Tidak ada suara yang terdengar, tetapi penjaga armor emas membeku. Bahkan cahaya keemasan yang berkilauan langsung redup. Lengan gemetar yang telah ditutupi oleh sisik naga sekarang terangkat, mencoba memegang Kai Xiao. Namun, itu sangat lemah, hingga jatuh ke tanah, bersama dengan tubuhnya. Energi spiritual yang agung telah hilang sepenuhnya. Mu Chen tertegun oleh Kai Xiao. Serangannya sangat cepat. Saat Kai Xiao sedang menonton penjaga baju besi emas yang terbaring di lantai, rambut indahnya kembali berwarna dan halus. Muridnya yang berwarna-warni juga mendapatkan kembali warna aslinya. Tubuhnya menggigil, dan dia jatuh ke belakang. Mu Chen dengan cepat menangkap pinggangnya, dan menyadari bahwa Kai Xiao tampak pucat. Dia pasti mengerahkan terlalu banyak kekuatan, ketika dia membunuh penjaga armor emas dalam hitungan detik. Apakah kamu terluka? Mu Chen bertanya dengan prihatin. Kai Xiao menggelengkan kepalanya, saat dia berdiri. Mu Chen melepaskan lengannya, dan tidak berlama-lama dalam kelembutan sentuhan. Saya baik-baik saja. Akhirnya, saya telah membunuhnya. Kai Xiao memandang Guardian of the Golden Armor yang tergeletak mati di tanah, lalu menghela nafas lega. Jika dia tidak bisa membunuhnya, mereka harus mundur. Mu Chen bergerak ke arah penjaga armor emas, lalu mengetuknya dengan hati-hati. Dia tercengang mendengar bahwa itu terdengar kosong. Ketika dia membuka baju besi itu kosong. The Guardian sepertinya telah menghilang begitu saja. Itu telah dimakan oleh jariku yang melahap surga, kata Kai Xiao dengan santai. Mu Chen tersentak mendengar ini, karena keterampilan ini sangat kuat. Kai Xiao memang misterius dan kuat. Ini bukan baju besi biasa. Kai Xiao meraih tangannya, dan baju besi emas tergantung di depannya. Baju besi emas dibuat dari sisik naga asli, dan sangat kokoh. Di bagian belakang baju besi ada cetakan sayap. Armor ini berisi kekuatan naga asli dan phoenix asli. Mu Chen datang, berkata dengan kaget. Ketika Guardian of the Golden Armor melebarkan sayapnya, ia mengandalkan armor tersebut untuk melakukannya. Ini barang bagus, seru Mu Chen. Armor emas naga Phoenix terdiri dari pertahanan yang kuat dari sisik naga asli, dan memiliki kecepatan seperti burung Phoenix asli. Bahkan artefak ilahi kelas atas tidak sebanding dengannya. Jika kabar ini tersebar, banyak orang akan mengincar untuk mendapatkannya. Kamu masih mengabaikan kekuatan sebenarnya dari armor emas naga Phoenix ini, kata Kai Xiao sambil tersenyum. Mu Chen tercengang saat mendengar ini. Kekuatan naga asli dan burung Phoenix asli tidak cocok. Anda harus mengetahui hal ini lebih baik daripada saya, karena Anda telah mengembangkan tubuh Pseudo Dragon. Meskipun ada darah dan esensi dari naga asli dan burung Phoenix asli di kolam naga Phoenix, mereka akan saling menyerang. Saat pemenangnya muncul, Anda kemudian bisa menyerapnya. Petik 2. Kai Xiao dengan lembut mengetuk Dragon Phoenix Golden Armor dan berkata, armor ini berbeda. Itu bisa menggabungkan dua kekuatan bersama. Saya tidak berpikir Guardian of the Golden Armor sangat kuat. Ia bisa memiliki kekuatan naga dan Phoenix asli, semua karena baju besi ini. Petik 2. Maksudmu, mata Mu Chen bergerak-gerak, karena terbakar oleh kegembiraan. Kamu benar. Jika Anda memiliki baju besi ini, Anda mungkin bisa menyerap darah dan esensi dari naga asli dan burung Phoenix asli. Kamu akan dapat mengolah tubuh naga asli dan Phoenix asli pada saat yang sama, hahaha. Akan lebih tepat untuk menyebutnya tubuh naga Phoenix, Kai Xiao dengan gembira berkata. Tubuh naga Phoenix, ulang Mu Chen, sambil menjilat mulutnya. Sejauh ini dia bisa menahan diri, tetapi dia sedikit bersemangat saat ini. Sejak Dragon Phoenix Rift terbuka,
dia telah mendengar bahwa ada orang-orang yang telah memperoleh tubuh naga asli atau Phoenix asli. Namun, dia belum pernah mendengar siapapun yang memperoleh keduanya pada saat yang bersamaan. Rasanya tidak realistis untuk memikirkannya. Namun, sepertinya ada kemungkinan untuk mencapai hal yang mustahil. Pada pemikiran ini, Mu Chen tidak bisa menahan diri. Butuh waktu cukup lama untuk menenangkan dirinya. Dia memandang Dragon Phoenix Golden Armor, dan kemudian pada Kai Xiao, dan berkata, kamu adalah orang yang telah membunuh penjaga Golden Armor. Dia tidak terbawa oleh keinginannya. Jika bukan karena Kai Xiao, dia tidak akan sampai sejauh ini, apalagi ada hubungannya dengan objek ilahi. Ambil, jangan pelin-pelan. Jika Anda tidak membantu saya tidak akan bisa membunuhnya. Lagi pula, meski armor ini jarang, aku tidak tertarik padanya. Kai Xiao melambaikan tangannya, saat dia mengatakan ini sambil tersenyum. Dia menjentikkan jarinya, dan armor emas naga Phoenix berubah menjadi cahaya keemasan, yang kemudian ditembakkan ke arah Mu Chen. Kamu sangat murah hati, Mu Chen menerima. Meskipun Mu Chen tahu bahwa Kai Xiao membuat alasan untuk memberikannya kepadanya, dia menggelengkan kepalanya, dan tidak membantahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menerima Dragon Phoenix Golden Armor, dengan tulus mengangguk pada Kai Xiao, dan berkata, terima kasih. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk datang kepada saya. Petik 2. Wow, kamu banyak bicara. Kai Xiao memandang Mu Chen dan menggodanya. Mengingat statusnya, jika dia benar-benar membutuhkan bantuan, dia tidak berpikir bahwa Mu Chen akan membantunya. Saya mungkin tidak memiliki kemampuan sekarang, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mu Chen membelai sisik dingin pada baju besi dan tersenyum. Meski terdengar sederhana, Kai Xiao terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak sombong, tetapi dia sekarang memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, serta tekad yang besar. Siapa tahu, setiap anjing akan bersenang-senang. Kai Xiao memandang Mu Chen sebentar, lalu tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Cukup bagus bagiku untuk menukar Dragon Phoenix Golden Armor dengan bantuan dari kekuatan super masa depan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Mu Chen tersenyum malu. Jika dia membuat janji kosong seperti itu kepada orang lain, mereka akan memandangnya dengan jijik. Sudah waktunya bagi kita untuk memanen, kata Kai Xiao, sambil menoleh untuk melihat kolam naga Phoenix yang terisi air emas. Dia kemudian melihat dengan penuh semangat ke tanaman emas di ujung yang lebih jauh. Ada 3 buah naga Phoenix tergantung di tanaman, dan mereka berkilauan. Mereka tidak dapat disangkal menjadi pusat daya tarik. Kai Xiao dan Mu Chen saling memandang, sebelum mereka menggerakkan tubuh mereka. Mereka langsung muncul di depan tanaman emas, lalu mengulurkan tangan untuk memetik buah naga Phoenix. Suara mendesing. Saat itu, ada lengkungan ruang di sekitar tanaman emas. Lengkungan ruang angkasa seperti pisau, yang melewati tanaman. Ketiga buah naga Phoenix jatuh, lalu menghilang ke ruang angkasa. Baik Kai Xiao dan Mu Chen tercengang oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, dan wajah mereka menjadi dingin. Mengapa bakat dalam catatan naga Phoenix begitu licik? Kai Xiao melihat ke langit dan mencibir. Swoosh! Karena itu, dia menghilang dan muncul kembali di langit, melontarkan pukulan ke angkasa. Pong! Sebuah telapak tangan muncul di angkasa, menghantam telapak tangan Kai Xiao. Fluktuasi energi spiritual berputar, dan Kai Xiao sedikit terpengaruh, karena setelah pertempuran dengan penjaga armor emas, dia masih belum dalam bentuk puncaknya. Namun, tidak mungkin merebut buah itu darinya. Dia membuat segel, dan cahaya warna-warni muncul. Dia menusuk jarinya ke dalam ruang, lalu menebas. Ruang itu hancur, dan beberapa tetes darah dimuntahkan. Sosok cahaya muncul, seperti kilat, begitu cepat bahkan Kai Xiao tidak dapat menyusulnya. Kai Xiao memandang dingin ke sosok cahaya yang sekarang jauh, dan setelah beberapa saat, dia menjentikkan jarinya. 2 buah naga Phoenix emas muncul di hadapannya. Dia telah merebut 1, kata Kai Xiao, terdengar dingin. Meskipun dia berhasil mengambil 2 buah naga Phoenix, dia marah karena kehilangan 1 buah. Mu Chen melihat kedua buah naga Phoenix, lalu menghela nafas lega. Mereka sudah matang, yang telah direnggut baru saja dipasang. Dia berbalik untuk melihat ke tempat sosok cahaya itu, dan langsung menjadi dingin. Meskipun dia tidak melihat wajah dari sosok bercahaya itu, dia tahu siapa dirinya. Di Dragon Phoenix Rift,
Hanya satu orang yang mengetahui keberadaan mereka, dapat melacak mereka, dan dapat merebut buah naga Phoenix dari Kai Xiao. Dia menduduki peringkat nomor 1 dalam catatan naga Phoenix. Ini dia, Fang Yi dari Paviliun Ilahi. Sempurnakan. Saat fluktuasi di ruang menghilang, langit menjadi tenang. Kai Xiao tampak tidak senang. Meskipun buah naga Phoenix yang disambar Fang Yi baru saja terbentuk, dia belum menderita kerugian selama bertahun-tahun ini. Dia sangat marah, dan bertekad untuk membunuh Fang Yi. Orang ini licik, kata Mu Chen, mengerutkan kening. Dia menjadi lebih waspada terhadap Fang Yi, karena Fang Yi telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam merebut buah naga Phoenix dari Kai Xiao, meskipun fakta bahwa Mu Chen dan Kai Xiao telah bergabung. Mereka tidak tahu bagaimana Fang Yi melacak mereka. Kai Xiao sangat berhati-hati, dan dia akan selalu waspada sepanjang jalan. Namun, dia tidak menyadari bahwa Fang Yi membuntuti mereka. Dia jelas telah menemukan cara baru dan efektif untuk menangani Kai Xiao, setelah ditemukan sebelumnya. Apalagi dia pandai mengendalikan dirinya sendiri. Dia menunggu dengan sabar, sementara Kai Xiao bertukar pukulan dengan penjaga baju besi emas. Setelah Kai Xiao melancarkan serangan yang kuat, kekuatannya habis, dia tiba-tiba menyerang. Namun, dia meremehkan Kai Xiao. Pada saat yang genting, Kai Xiao berhasil mengambil 2 buah naga Phoenix yang matang darinya. Sejak dia ditemukan, dia tidak akan berani kembali. Sebab, jika dia kembali, Kai Xiao pasti akan membunuhnya. Aku tidak akan melepaskannya, Kai Xiao mengerutkan alisnya, menyatakan dengan dingin. Dia tidak berniat membiarkan pencuri licik ini pergi dengan mudah. Mu Chen tersenyum, karena dia merasa kasihan pada Fang Yi. Meskipun Fang Yi adalah kekuatan tertinggi, menduduki peringkat nomor 1 dalam catatan naga Phoenix, dia akan kesulitan berurusan dengan Kai Xiao. Sebaiknya kau mulai memperbaiki armor emas naga Phoenix. Orang ini harus berpikir 2 kali, jika dia berani kembali, kata Kai Xiao, perlahan menekan amarahnya saat dia berbalik untuk berbicara pada Mu Chen. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di atas batu di samping kolam naga Phoenix, mengulurkan tangannya. Armor emas naga Phoenix muncul di telapak tangannya, dan berkilau dengan cahaya kemasan. Armor emas naga Phoenix sangat indah. Sisik naga emas diuraikan dengan rune. Hal yang paling mencengangkan adalah, mereka tidak dibentuk oleh manusia, tetapi oleh sisik naga asli, dan bulu burung Phoenix asli. Ditambah dengan esensi darah, mereka telah menciptakan objek ilahi yang memiliki semua aura spiritual di dunia. Saat Mu Chen meraih telapak tangannya, energi spiritual dengan api ungu muncul. Itu menelan armor emas naga Phoenix, sambil memancarkan suhu tinggi. Dengan demikian, langit dan bumi dengan cepat menjadi sangat panas. Saat armor emas naga Phoenix dibakar dalam api ungu, Mu Chen menggigit ujung lidahnya, lalu memuntahkan seteguk darah esensi. The Blood Essence jatuh pada armor emas, meledak dengan suara berderak saat bersentuhan. Cahaya emas melonjak di Dragon Phoenix Golden Armor, dan tangisan naga, dan suara burung Phoenix, terdengar tidak jelas. Cahaya emas berusaha menghentikan esens darah agar tidak menyusup ke dalam armor. Namun, Mu Chen tidak kehilangan kesabarannya. Dia mengendalikan api ungu, sambil terus-menerus membakar armor emas naga Phoenix. Seiring waktu berlalu, cairan emas muncul di permukaan baju besi, mengungkapkan bahwa sisik naga telah dikalsinasi. Meskipun cairan emas hanyalah tingkat pertahanan pertama di Dragon Phoenix Golden Armor, itu cukup baik untuk Mu Chen. Dia tiba-tiba melihat esensi darah dan cairan emas bergabung bersama, menutupi armor emas naga Phoenix. Setelah keduanya bergabung bersama, darah esensi Mu Chen meninggalkan jejak pada baju besi, yang menghubungkan Mu Chen ke baju besi. Tidak mudah untuk memperbaiki artefak ilahi. Untungnya, armor emas naga Phoenix tidak memiliki master, dan tidak banyak perlawanan darinya. Selain itu, Mu Chen telah membudidayakan tubuh Pseudo Dragon, dan memiliki nafas naga asli. Armor emas naga Phoenix tidak menolak cetakan esensi darah, tetapi menerimanya dengan bebas. Karenanya, semuanya tampak mengalir secara alami. Setelah cetakan terbentuk, Mu Chen merasa terhubung dengan Dragon Phoenix Golden Armor. Dia sangat gembira dan tidak bisa berhenti tersenyum. Dia tidak mengharapkan hal-hal mengalir begitu lancar. Saat dia melambaikan telapak tangannya, Golden Armor berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke arahnya. Cahaya keemasan di permukaannya menyebar, dan dalam hitungan detik,
baju zirah emas yang kuat dan ganas muncul, menutupi tubuh Mu Chen. Mu Chen menatap baju zirah yang sekarang menutupi tubuhnya. Sisik naga emas berkilauan, memancarkan pertahanan yang kuat saat bersinar. Setelan seperti itu sepertinya mampu menahan segala bentuk serangan. Mu Chen bisa merasakan kekokohan baju besi itu. Jika dia harus bertarung dengan Liu Yan lagi, bahkan jika Liu Yan menggunakan Heaven Incinerating Feather padanya, Mu Chen tahu bahwa dia tidak akan terluka. Ini benar-benar harta karun. Mu Chen mengagumi keras-keras, dan dipenuhi dengan pujian untuk Dragon Phoenix Golden Armor. Pertahanannya lebih kuat dari fisik Dewa Petir. Namun, yang satu baik untuk tubuh fisiknya, sedangkan yang lainnya adalah benda yang kokoh. Pikirannya bergerak, dan armor emas naga Phoenix berubah menjadi cahaya, bersembunyi di dalam kulitnya. Dengan demikian, dia bisa mengaktifkan armor dengan pikirannya. Setelah armor emas naga Phoenix disempurnakan, Mu Chen berdiri. Dia menatap dengan penuh semangat ke Dragon Phoenix Pool, yang sekarang dipenuhi dengan air emas. Esensi darah naga Phoenix di kolam ini telah melampaui kolam sebelumnya yang dia lihat. Dia ingin mencoba menggabungkan esens darah naga asli dan Phoenix asli bersama-sama, dengan bantuan Dragon Phoenix Golden Armor. Kemudian, dia akan dapat mengembangkan tubuh naga Phoenix yang belum pernah dikultivasikan oleh siapapun. Menerjang, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk lembut pada Kai Xiao. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi sosok yang ringan, lalu berlari ke Dragon Phoenix Pool yang luar biasa. Guyuran, cahaya keemasan melonjak, setiap tetes air tampak deras. Ketika air jatuh ke kolam, gelombang besar sedang dibuat. Saat Mu Chen berada di kolam, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih berat. Air menekan tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sensasi kesemutan yang tajam di sekujur tubuhnya. Ini memang kolam naga Phoenix yang luar biasa. Situasinya tidak normal, tetapi Mu Chen tidak khawatir. Faktanya, dia sangat gembira, karena dia bisa merasakan intensitas dari Blood Essence naga asli dan Phoenix asli di kolam ini. The Blood Essence bebas dari kontaminasi binatang aneh lainnya. Jadi, tidak perlu baginya untuk memperbaikinya. Kemurniannya jauh lebih kuat dari darah kera iblis yang dia gunakan sebelumnya untuk memadatkan esensi darah naga Phoenix. Mu Chen secara bertahap tenggelam ke dasar kolam. Dia sepertinya harus menahan beban dari seluruh Dragon Phoenix Pool. Itu sangat berat, hingga kulitnya mulai pecah-pecah. Dagingnya akan tercabik-cabik, jika dia tidak mengembangkan tubuh Pseudo Dragon. Dia merasa seolah-olah tumpukan gunung telah ditekan ke atasnya. Mu Chen perlahan membuka lengannya untuk membuat segel. Kemudian, tubuhnya mulai menyedot esens darah. Berdengung, berdengung. Pusaran air mulai terbentuk di bagian bawah. Air keemasan menderu di sekitar Mu Chen, dan secara tidak jelas, tetesan cairan emas gelap terbentuk di permukaan kulitnya. Ketika cairan emas ada di kulitnya, itu merembes melalui pori-porinya, dan seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan mulai keluar dari tubuh Mu Chen. Seseorang bisa dengan tidak jelas mendengar teriakan naga dan suara burung Phoenix. Kemudian, pola cahaya Dragon Phoenix mulai muncul di kulitnya. Namun, saat mereka muncul, mereka mulai menyerang satu sama lain. Mereka tidak bisa ditoleransi satu sama lain, dan karenanya, ingin melahap satu sama lain. Mereka memang sudah mulai saling melahap. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, saat dia merasakan apa yang sedang terjadi. Dia memindahkan pikirannya, dan cahaya keemasan meledak, yang kemudian bergerak untuk menutupi tubuhnya dengan armor emas naga Phoenix. Saat armor emas naga Phoenix muncul, bayangan naga emas muncul di sekitar dadanya. Setelah itu, bayangan Phoenix asli mulai muncul di belakangnya. Guyuran, saat bayang-bayang naga dan Phoenix muncul, air di kolam naga Phoenix mulai mengamuk. Air emas di kolam terbelah menjadi dua sisi. Satu sisi tampak seolah-olah burung-burung itu terbang kembali ke sarangnya, dan berkerumun menuju bayangan naga di sisi lain. Mengaum, cahaya naga Phoenix meluncur ke langit, lalu berubah menjadi dua cahaya emas. Itu kemudian bergabung bersama di atas Mu Chen, dengan kepala dan ekor naga dan Phoenix bergabung bersama. Mereka telah berubah menjadi roda Dewa Naga Phoenix yang berputar. Ledakan, ledakan, dua jenis air emas yang sama sekali berbeda melesat menuju roda Dewa Naga Phoenix, mengalir masuk. Cahaya keemasan yang berkilauan menyebar, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di mata Mu Chen. Meskipun menyakitkan, Mu Chen membuka matanya lebar-lebar, menatap roda Dewa Naga Phoenix yang berputar.
Cahaya keemasan menyebar, dan semakin banyak esensi darah naga Phoenix yang mengalir ke roda Dewa Naga Phoenix, itu secara tidak jelas mulai berkilauan. Saat cahaya keemasan bersinar terang, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia melihat setetes darah emas gelap mulai terbentuk di roda Dewa Naga Phoenix. Dia juga bisa melihat naga nyata mini dan burung Phoenix mini nyata bergerak di setetes darah esensi. Fluktuasi yang tidak jelas keluar dari setetes darah. Mendesis. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Drop of Blood Essence mampu mengandung kekuatan naga asli dan Phoenix asli. Armor emas naga Phoenix memang memiliki kekuatan luar biasa. Berdengung, berdengung. Esensi darah emas gelap terkondensasi bersama, saat jatuh di depan mata Mu Chen. Itu kemudian meresap ke kulit di antara alisnya. Ledakan. Saat setetes darah esensi merembes di antara alisnya, kepala Mu Chen sepertinya telah meledak. Tangisan kuno naga dan suara burung Phoenix menembus ruang dan waktu, bergema jauh ke kejauhan.